kelompok 6 terdiri dari saya, Yosi Rahmadani, NPM 2212110197. TB Azil Fafian 2212110183. Dan saya Yuda Pratama Putra, NPM 2212110199. Saya Wila Pastuti Ashar, NPM 22120193. Saya Sheila Putridianta, NPM 2212110170. Dan saya Triyuda Prastia, NPM 2212110184. Jadi, kami akan menjelaskan materi tentang hakikat kepemimpinan. Selamat menyaksikan. Hakikat kepemimpinan. Apa itu hakikat kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan bawahannya. Dan kepemimpinan juga merupakan suatu proses, bukan suatu posisi. Kepemimpinan yang berhasil adalah dapat mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku para pengikutnya, mampu meningkatkan motivasi pengikut untuk mencapai tujuan. Karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lainnya, tetapi banyak faktor. Kepemimpinan yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang bergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat-sifatnya, atau kewenangan yang dimiliki, yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Kepemimpinan sebagai suatu proses yang didasari oleh power atau kekuatan. Yang pertama ada coercive power, kekuatan untuk menekan, menghukum, atau memutuskan suatu dalam bahaya. Yang kedua ada reward power, yang disebut dengan kekuatan mempengaruhi karena pemberanian. Yang ketiga ada legitimate power, kekuatan didasarkan pada suatu posisi. Yang keempat ada expert power, kekuatan mempengaruhi didasarkan karena keahlian. Yang kelima ada charismatic power atau reservoir power, kekuatan mempengaruhi karena memiliki karisma dan kepercayaan. Yang keenam terakhir ada informational power, kekuatan mempengaruhi karena dapat mengakses informasi. Karakteristik kepemimpinan. Apa itu karakteristik kepemimpinan? Yaitu sifat, sikap, pola pikir, atau ciri yang dimiliki oleh seseorang pemimpin dalam menjalankan kewajiban dan tugas kepemimpinannya. Karakteristik pemimpin tidak jarang dijadikan sebuah acuan, fokus, atau patokan bagi para anggota kelompoknya atau para bawahannya dalam berpikir dan bertindak. Apa saja karakteristik pemimpin yang harus dimiliki manajer? Ada 5 karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang manajer, yaitu 1. Mendengarkan. Manajer yang hebat tidak mendominasi orang lain untuk terus berbicara. 2. Mentor. Seorang manajer idaman juga tidak akan sungkan-sungkan dalam membagikan pengalaman mereka dengan orang lain, terutama karyawan mereka. Dan yang ketiga, memberikan karyawannya otonomi. Manajer yang baik adalah seorang yang percaya bahwa anggota timnya akan menjalani pekerjaan dengan cara tanggung jawab yang penuh. Keempat, memimpin dan dengan memberi contoh yang benar. Manajer yang baik bukanlah mereka yang memerintahkan hal-hal baik, namun mereka sendiri tidak melakukannya. Dan yang kelima, menjadi pendukung. Ketika para karyawan tahu bahwa manajer mereka akan memberi mendukung dan motivasi yang luar biasa pada setiap pertumbuhan karyawan. Kepemimpinan perilaku. Teori kepemimpinan perilaku menjelaskan keunikan gaya yang digunakan oleh pemimpin yang efektif atau memahami sifat pekerjaan seorang pemimpin. Terdapat beberapa model kepemimpinan yang dikembangkan oleh para ahli untuk mendukung teori kepemimpinan perilaku, yaitu yang pertama, model kontinum, kepemimpinan yang diperkenalkan oleh Tannenbaum dan Schmidt. Yang kedua, model managerial grid model yang dikembangkan oleh Robert R. Black dan Jan S. Moulton. Yang ketiga, gaya 3 dimensi model yang dikembangkan oleh William J. Radin. Yang keempat, sistem manajemen model yang dikembangkan oleh Francis Likert. Kepemimpinan kontingensi. Kepemimpinan kontingensi adalah kepemimpinan mengedepankan pada situasi kerja dan budaya organisasi. Teori kepemimpinan dikemukakan oleh Frederick E. Fiedler yang mengendalikan bahwa gaya kepemimpinan yang sukses paling baik ditentukan oleh determinan situasional. Teori ini dikenal dengan teori kontingensi kepemimpinan. Cara kerja teori kontingensi kepemimpinan. Teori kontingensi tidak berkaitan dengan membuat pemimpin beradaptasi dengan suatu situasi,
melainkan tujuannya adalah untuk mencocokkan gaya pemimpin dengan situasi yang sesuai. Untuk memanfaatkan teori ini sebaik mungkin, penting untuk menemukan gaya apa yang dimiliki seseorang pemimpin. Teori ini penting karena pemilik bisnis wawasan untuk mengkombinasikan berbagai tipe kepemimpinan dengan situasi yang dibutuhkan. Di situasi tertentu, pemilik butuh manajer yang mau membengkokkan kebijakan jika keadaan menuntunnya. Di situasi yang lain, pemilih membutuhkan manajer yang patuh dan sangat ketat dalam menerapkan kebijakan perusahaan. Pemimpinan karismatik dan transformasional. Karisma berasal dari bahasa Yunani, karisma yang artinya orang yang diilhami anugerah kesempurnaan, yaitu orang yang mampu melakukan keajaiban atau meramalkan peristiwa di masa yang akan datang. Karisma adalah proses seorang pemimpin mempengaruhi pengikutnya dengan emosi yang kuat sehingga pengikut merasa kagum dan segan dengan dirinya. Kepemimpinan karismatik adalah orang yang mempengaruhi pengikutnya dengan kewibawaan yang dimilikinya. Transformasi berasal dari kata to transform, yang bermakna mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda dan lebih baik. Kepemimpinan transformasional, pemimpin bertindak sebagai agen perubahan. Pemimpin transformasional menyenangi perubahan dan juga sebagai agen perubahan, bahkan jika perlu visi pun diubah. Ada 5 alternatif untuk menerapkan kepemimpinan transformasional. Yang pertama, kepemimpinan teknis melalui manajemen sumber daya sekolah. Kedua, kepemimpinan manusia melalui jaringan kerja, memantapkan ikatan sosial dan interpersonal. Yang ketiga, kepemimpinan pendidikan melalui pengetahuan dan keahlian di bidang pendidikan. Keempat, kepemimpinan simbolik melalui keteladanan. Yang terakhir, kepemimpinan kultural melalui melaksanakan nilai, keyakinan, dan identitas kultural sekolah. Kepengikutan. Apa itu kepengikutan? Kepengikutan adalah suatu proses yang dipimpin dan diarahkan dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan kelompok. Tipe-tipe kepengikutan. Yang pertama, pengikut yang terasing. Ia adalah pengikut yang berpikir kritis dan mandiri, namun mereka pasif dalam melakukan tindakan. Yang kedua, pengikut yang bertipe kambing adalah pengikut yang tidak berpikir kritis dan tidak mandiri, serta mereka pasif dalam melakukan tindakan dalam kelompok. Ketiga, pengikut yang selalu ya adalah pengikut yang tidak berpikir kritis dan tidak mandiri, namun mereka sangat aktif dalam melakukan tindakan dalam kelompok. Yang keempat, orang yang selalu selamat adalah orang yang paling tidak mengganggu dalam kelompok dan pengikut yang paling tidak beresiko dalam kelompok. Yang terakhir, pengikut yang efektif memiliki 4 kualitas yang penting sehingga mereka adalah kelompok pengikut yang paling banyak menyumbang pada kelompok. Kekuasaan. Aspek kedua kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan para anggota kelompok. Maksud dari aspek ini adalah anggota kelompok tetap memiliki kuasa di dalam sebuah organisasi. Mereka dapat membentuk kegiatan kelompok melalui berbagai cara. Akan tetapi, kekuasaan dari pemimpin organisasi cenderung akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota kelompoknya. Aspek ketiga dari kepemimpinan adalah sebagai kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin umumnya akan digunakan dalam memengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Hal itu dilakukan melalui sejumlah cara. Kepemimpinan layanan. Kepemimpinan layanan atau pemimpin yang melayani adalah gaya kepemimpinan yang mengedepankan untuk melayani pihak lain. Pemimpin memenuhi kebutuhan orang lain, membantu mereka tumbuh, dan memberikan peluang bagi mereka untuk mendapatkan penghargaan secara material dan emosional. Dalam hal tersebut, pemimpin melampaui kepentingan pribadi untuk melayani orang lain, organisasi, dan masyarakat. Ciri-ciri kepemimpinan layanan. Yang pertama, kepemimpinan didasarkan pada nilai-nilai dan cita-cita yang kuat yang dibawa oleh para pemimpin dan pengikut ke tempat kerja. Yang kedua, pemimpin lebih peduli pada kesuksesan pengikut mereka daripada mementingkan kesuksesan mereka sendiri. Yang ketiga, pemimpin memperhatikan kebutuhan pengikut dan menyediakan lingkungan di mana pengikut dapat mencapai potensi penuh dan kinerja terbaik mereka. Yang keempat,
pengikut terlibat dalam sebuah proses operasional dan pengambilan keputusan. Akibatnya, pengikut mengambil peran besar atas hasil organisasi. Yang kelima, rasa hormat, motivasi, sikap positif, dan melayani adalah nilai-nilai utama dari gaya kepemimpinan ini. Yang keenam, para pemimpin menganggap pengikut mereka sebagai mitra dan memperlakukannya mereka secara setara. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan hasil video presentasi dari kelompok kami, dan jangan lupa Like, comment, and subscribe. Ya masih? Ini mah. Oh guys. Jadi ini. Assalamualaikum. Selamat Menyaksikan